Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Karisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Karisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, mari kita lambaikan tangan. Kami menyapa salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita, kebaik kami yang melayani di tempat ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan online ini secara streaming di rumah-rumah. Doa kami pada pagi hari ini, saudara semua, Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat sempurna dalam penyertaan Tuhan kita. Amin. Dialah Allah Immanuel yang telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Dia yang memberkati, dia yang memulihkan, dia yang memimpin, dan dia juga yang menyembuhkan hidup kita. Sebab itu pada hari ini, di hari Sabat Tuhan, Tuhan berkata inilah hari perhentian yang Tuhan sediakan untuk kita mengkhususkan hari ini, memberikan hidup kita, memuji, menyembah, dan mengucap syukur atas kebesarannya dan atas perbuatan ajaibnya sepanjang minggu ini. Mari, siapapun kita yang berada di rumah, Allah yang maha hadir, dia hadir di tempat ini, dan dia juga hadir di rumah-rumah untuk menyapa setiap saudara. Dan apa yang dia kerjakan pada pagi hari ini, kesembuhan, pemulihan, mujizat, semua dia sediakan di dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh benar-benar menikmati kebaikan Tuhan yang dia sediakan di Minggu Sabat Kudus ini. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 95 ayatnya yang ketiga berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan di awal ibadah ini bagi Raja yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Dia. Mari bersama-sama kita mau katakan, apapun masalah kita hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Allah yang besar sanggup menghentikan badai dalam hidup kita. Selama masih ada Tuhan, kuasa Allah dan mujizat Allah tetap terjadi bagi kita yang percaya. Dengan cara apa kita dilepaskan? Dengan bersukacita dan tetap memuji-muji Dia. Amin. Saya mengundang semua Bapak Ibu baik yang ada di sini dan yang di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri dengan sukacita kita memuji Dia. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami
memuji Dia. Apa yang sedang kita lewati hari-hari ini? Mungkin badai hidup yang berat, mungkin ujian yang berat. Tapi firman Tuhan berkata jangan menyerah, karena masih ada Tuhan. Masih ada mujizat selama kita memuji Dia. Maka sukacita yang baru dan kemenangan terjadi bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita katakan dengan lembut bersama-sama. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namamu besar Tuhan. Namanya besar, ku Yes. tinggikan. Namamu ya Yesus. Namanya Yesus, Ku tinggikan. Engkau besar dengan lembut. Haleluya. Angkat tangan dan pujilah namanya. Namanya besar, Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. namanya besar, ku tinggikan. Yes. Namanya Bersukacitalah. Amin. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Segenap suara ku tinggikan. Haleluya. Thank you Jesus. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namamu besar Tuhan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Oh, terima kasih. Sukacita Allah adalah kekuatan dan kemenangan kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Yes. Haleluya. Ini cara kami melewati badai dengan tetap melihat kepada mata iman, mengarahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Bahwa ujian semuanya hanya sementara. Badai pasti berlalu. Dan mentari akan kembali bersinar dalam hidup kami. Karena selama kami menyembah Allah yang hidup, mujizat masih terus terjadi. Selama kami percaya, maka pemulihan demi pemulihan dan karyamu yang tidak terbatas akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami datang pada pagi hari ini menyembah kepada satu nama yang besar dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang memulihkan. Allah yang memberkati. Allah yang menolong kami. Yesus Kristus tetap sama. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, pertolongannya tidak pernah berubah atas kita. Haleluya. Mari segenap hati dan hidup kita menyembah Dia pagi ini. Tuhan yang besar, ini kami datang menyembah-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Haleluya. Mari kita angkat suara kita di hadapan Raja kita. Terima kasih Bapa. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidup.
genggaman-Mu Tuhan. dalam Yes Jesus. genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan Kau sanggup menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dari depan dengan segenap hati kita menyembah Dia. Ku hidup karena percaya bahwa Kau setia. Kau pasti menepati janji-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji saudaraku. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah. Amin Jesus. Ini iman kami di hadapan Allah yang hidup. Meski dalam kesesakan, karena kami percaya seluruh hidup kami aman dalam genggaman-Mu. Haleluya. Dalam genggaman, mari dengan iman katakan, Tuhan kami besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup amin. Dia sanggup menepati janjinya. Yes. bersepakat, Percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku terima sekarang ya Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima. Kami terima ya Tuhan. Sekali lagi kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sujud ke altar Tuhan. Kami sujud di altar-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya Jesus. Sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, mari katakan haleluya. Sujud di altarnya. Kami bawa seluruh hidup kami. Mari kita angkat suara kita dan katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidup. Amin Jesus. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Amin. Sesuatu pasti terjadi saat kami datang di altar. Kami percaya Tuhan. Terjadi saat datang di altar. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku.
Terimalah mujizatnya, terimalah pemulihannya pada pagi ini. Hadiratnya ada di sini. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hati, sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Dengan lembut, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari angkat suaramu, bawa seluruh hidup. Terimalah anugerahnya, terimalah kuasanya, terimalah pemulihan darinya. Haleluya. Terimalah damai sejahtera yang membuatmu tenang. Yes, kuasanya ada di tempat ini, kuasanya ada di rumah-rumah. Dia ubah hatiku, dan kau membaharui seluruh kami Tuhan. Haleluya. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Yes, Jesus. Saat datang di altarnya. Oh, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Bebaskan roh kita untuk bersyukur, sebab Allah ada di sini. Dia mengerti setiap hati, Dia peduli setiap air mata. Dia memberikan kelegaan yang baru. Angkatlah suaramu. Allah berkata di tempat ini, pada saat ini, akulah Tuhan, akulah Allah, aku sanggup melakukan segala perkara. Mari bawa nyanyian syukur yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, Kau terlebih sanggup, tiada yang sukar bagimu. Kau berkuasa, Kau berkata, yes, Jesus. Syarana namamu. Mari, satu hati, satu suara, kita menyembah Raja kita, penyelamat kita. Gerejanya, angkat suaramu bagi pelepasmu, bagi penyelamat, bagi penolongmu. Haleluya. Alam bilang kuasanya, alam bilang mujizatnya, Allah bilang pertolongannya di hadiratnya. Masyadara namase, Irana masyarana mambo, Irala balasyara namase. Lord Jesus,
Selamanya Kau dimuliakan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hosana, Hosana. Segala puji, hormat, kuasa bagi Raja. Terima kasih. Kami bersyukur. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Dengan segenap hati dan kuatku, aku berkata dari tempat ini, aku mengasihimu ya Allah gunung batu, keselamatan dan kekuatanku. Aku tidak akan pernah berhenti untuk menyembahmu. I live to worship you. To worship you I live, Jesus. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikanlah Engkau ya Allahku selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Allah Rajaku selama-lamanya. Kau Rajaku yang bertahan. Kau Allahku yang berkuasa. Selamanya Yesus Tuhan Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan Raja kami. Sembahlah Dia, hai gerejanya. Haleluya. Kau Rajaku yang bertata. Yes. Haleluya. Mari tangan kita terangkat bagi Allah kita. Yesus anak Allah yang hidup, Raja kita selamanya. Tuhan, Kau Raja yang terbaik bagi Raja kita. Dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Angkat suaramu. Yesus Kristus, haleluya. Penyelamat Allah, Kau Allah yang hidup, satu-satunya penebus yang bangkit mengalahkan maut. Oh, yang bertata, yang bertata. Allahku berkuasa. Terimalah sembah kami Yesus. Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau. Sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, haleluya. Kita sorakan haleluya. Hosana,
Hosana. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Bapa. Inilah pujian, penyembahan, pengagungan kami bagi nama-Mu. Kami tahu Kaulah Alfa dan Omega, Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang menjemput gerejanya pada saat Engkau datang kedua kali. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Dan biarlah apa yang dipersembahkan oleh kami umat-Mu, gereja-Mu dari tempat ini menjadi wewangian yang harum bagi-Mu. Dan hati-Mu disenangkan ya Allah. Dan kami percaya pada saat firman-Mu juga diberitakan, kuasa Allah bekerja, menjamah, memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu hormat pujian, kuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Apa kabar kita semuanya? Tentu baik-baik saja dan dahsyat. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Baik, puji Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami boleh kembali dalam ibadah meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus. Supaya kami bisa mengerti akan makna firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Urapi dan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman Mendatangkan Mujizat. Iman mendatangkan mujizat. Bulan lalu kita dikejutkan oleh suatu kejadian di Libanon, ya, ada letusan gudang amonia di sana sehingga mengakibatkan ratusan korban, ya, yang tewas. Dan ada satu mujizat yang terjadi yang disampaikan oleh Pastor Said Dib. Pastor Said Dib ini dia menggembalakan sebuah gereja namanya Life Center di Libanon. Pada waktu itu tanggal 6 Agustus tepatnya pada siang hari, dia di tempat Life Center ini ada 34 orang dewasa dan 240 anak-anak. Dan mereka ada kelas pemuritan saat itu. Dan setiap hari sebenarnya mereka ada kelas pemuritan. Tetapi pada saat itu, pada siang hari itu dia merasa dalam hatinya, Roh Kudus mengatakan bahwa suruh mereka semua pulang. Dan itu semakin kuat perasaan seperti itu dan dia mengatakan kepada semua jemaatnya untuk segera pulang, tinggalkan tempat itu. Dia berpikir mungkin ada gelombang COVID-19 yang akan merebak di sana, tapi dia nggak tahu kenapa. Tapi dia ikutin aja, dia taat kepada suara itu dan ternyata setelah semua jemaatnya orang dewasa dan anak-anak pulang ke rumah dan terjadilah ledakan yang luar biasa yang menewaskan ratusan orang. Nah, kalau dia tidak taat, mungkin ada puluhan atau ratusan jemaatnya juga jadi korban. Tetapi karena dia taat, itulah mujizat yang terbesar yang pernah dia alami. Alkitab banyak menceritakan tentang mujizat. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, mujizat masih berlangsung. Bahkan sampai detik ini masih berlangsung. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mujizat berarti kejadian atau peristiwa
ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Menurut KBBI. Nah, mujizat dalam bahasa Inggrisnya miracle, dalam bahasa Latinnya miraculum, ya. Tetapi dalam bahasa Ibraninya ada dua kata, yaitu oath, yaitu tanda, dan moped. Moped itu adalah keajaiban. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya ada tiga. Yang pertama dunamis, yang kedua semeion atau tanda, ya. Yang ketiga teras, ya, bahasa Yunaninya. Sedangkan iman, ya, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan pistis atau pistin, bukan piston saudara, tapi pistin, ya, di dalam bahasa Yunaninya yang artinya kepercayaan. Waktu orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya, mereka sampai ke Laut Teberau dan tidak tahu lagi harus berbuat apa, harus menyeberang laut itu. Dan saat itu juga Musa mengambil tongkat dan Tuhan mengatakan belah laut ini, ya. Diarahkan tongkatnya ke laut dan laut itu terbelah dua sehingga orang Israel bisa berjalan melewati laut itu yang sudah terbelah di jalan di tanah yang kering, kata firman Tuhan, ya. Dan setelah mereka berjalan sampai ke seberang dan dikejar oleh tentara Firaun, dan Firaun bersama dengan tentaranya terkubur tenggelam di dalam laut itu. Tapi para ahli teolog, ya, yang meragukan tentang mujizat, gak mungkin, gak masuk akal gitu ya. Ya, bagi mereka mungkin pada tahun 70-an, 1970-an, para teolog ini berusaha untuk mencerna bahwa ini tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa pada saat itu mungkin pasang surut, ya. Seringkali Laut Merah atau Laut Teberau itu pasang surut. Lantas kalau pasang surut pun kan mujizat juga terjadi. Ya, kata mereka pasang surut sampai airnya cuma sekaki saja, semata kaki, ya, sampai selutut begitu. Tapi aneh juga, mujizat tetap terjadi. Kenapa? Dengan air selutut bisa menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Itu kan mujizat yang besar, mujizat yang ajaib. Sehingga mereka bungkam, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang wanita yang sakit pendarahan, ya. Sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Injil sinopsis, ya. Mujizat yang dilakukan Yesus. Nah, di dalam kitab Matius ada 21 kali mujizat. Ya, kitab Markus ada 19 kali dan kitab Lukas ada 19 kali. Sedangkan kitab Yohanes hanya 8 kali tentang mujizat. Dan mujizat pertama tercatat di dalam Yohanes pasal 2, yaitu Yesus merubah air menjadi anggur. Memang di antara ketiga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, memang yang paling besar adalah kasih, ya. Tapi ingat saudara, bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6, bahwa kita harus memiliki iman, karena tanpa iman berarti kita tidak berkenan kepada Allah. Dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan iman kepada Allah, iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan karena kasih karunia, yaitu karena iman kita, kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang profesor ateis, dia mengajarkan dalam kelas kuliahnya, memberikan pelajaran tentang sejarah, ya. Dia mengatakan bahwa Allah tidak ada. Dia mengatakan, apa yang tidak pernah saya lihat dan tidak pernah muncul dalam pikiran saya, itu tidak ada. Jadi Allah tidak ada. Dia mengatakan kepada semua mahasiswanya.
satu orang mahasiswa Kristen, dia tunjuk tangan, dia katakan, boleh bertanya Pak Profesor? Oh silakan. Dia tanya, Pak Profesor punya otak enggak? Lantas Profesor tuh marah. Ya tentu punya dong, kalau enggak punya saya mati. Lantas pertanyaan kedua Pak Profesor, Pak Profesor pernah lihat otak Pak Profesor? Ya enggak pernah dong. Kalau saya lihat otak saya berarti saya mati. Saya enggak pernah lihat. Kan Profesor sendiri yang bilang tadi. Apa yang tidak pernah saya lihat berarti tidak nyata. Akhirnya Profesor itu bungkam. Ya, karena dia mau mengatakan bahwa Allah tidak ada. Charles Spurgeon, seorang penginjil abad ke-20, yang mengatakan bahwa iman yang kecil saja bisa membawa kita ke surga. Tetapi iman yang besar dapat membawa surga ke dalam hidup kita. Itu yang dikatakan. Jadi iman itu sangat penting, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 mengatakan, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia bukanlah bom atom, bom nuklir, ataupun senjata M16, ataupun yang lain-lain. Tetapi yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Mari kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Saya bacakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong. Artinya orang banyak yang jumlahnya ribuan saat itu. Datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan mohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, ayat 34,
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu." Ya, puji Tuhan. Jadi seorang wanita ini yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, bukan waktu yang singkat, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Kalau pendarahan itu artinya maksudnya bahwa darah keluar dari tubuh wanita ini. Ada 4 hal yang dilakukan wanita ini dan mujizat pun terjadi. Ya, 4 hal. Sebenarnya di dalam tradisi orang Yahudi, di dalam kitab Imamat pasal 15, apabila seorang sudah mengeluarkan pendarahan, sudah mengeluarkan darah ya dari tubuhnya, maka ia dikatakan najis dan tidak boleh menyentuh barang apapun ataupun orang siapapun. Karena siapa saja yang disentuh akan menjadi najis. Selama darah yang najis itu masih keluar dari tubuhnya, selama itu pula dia dikatakan najis. Jadi wanita ini adalah seorang yang najis. Nah, hukumnya kalau seorang yang najis ya berusaha untuk masuk dalam satu kumpulan ataupun memegang seseorang, bisa-bisa dia dirajam pakai batu karena dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ya. Tapi ada 4 hal yang dilakukannya sehingga mujizat terjadi. Yang pertama, di dalam ayat 27, dia mendengar ya tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus. Yesus pernah melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang kusta, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang kerasukan setan dilepaskan. Dia mendengar. Berarti tidak tertutup kemungkinan Yesus mampu, bisa, aku pasti bisa sembuh. Karena Yesus ini luar biasa. Ya. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka oleh sebab itu penting sekali untuk kita mengetahui tentang Yesus. Sumber yang paling akurat untuk dapat mengetahui tentang Yesus adalah Alkitab. Ya, bukan buku-buku yang lain, tetapi Alkitab. Alkitablah adalah sumber yang paling akurat, yaitu firman Allah, supaya iman kita terus bertumbuh. Di dalam Alkitab kita akan mengetahui bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Ya, bahkan orang mati pun bangkit. Dia melakukan mujizat, air menjadi anggur. Dia melakukan mujizat, dia menenangkan angin sakal dan badai, dan semua begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan iman. Ada seorang anak muda yang datang kepada Billy Graham, seorang penginjil di abad ke-20. Ya, dia mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa memiliki iman yang kuat? Billy Graham mengatakan kepada dia, ada 3 hal. Oh, kalau gitu tunggu sebentar. Dia ambil catatan, dia mau menulis apa yang dikatakan oleh pendeta Billy Graham. Billy Graham mengatakan, yang pertama yang harus dilakukan supaya iman bisa menjadi kuat adalah read the Bible. Baca Alkitab. Yang kedua, read the Bible. Baca Alkitab. Supaya iman bisa semakin kuat dan bertumbuh. Dan yang ketiga adalah read the Bible.
membaca Alkitab. Jadi penting sekali kita mengetahui tentang sejarah manusia diciptakan, alam semesta diciptakan sampai kedatangan Yesus. Kali yang kedua yang akan segera akan terjadi. Itu semua ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus tahu kisah-kisah tentang yang ada dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab dicatat berisikan tentang kehidupan penciptaan manusia jatuh dalam dosa dan janji tentang penyelamat, ya, kedatangan Yesus dan kematian Yesus. Yesus naik ke sorga, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Sudah lebih daripada 90% apa yang dikatakan dalam Alkitab sudah digenapi. Berarti tinggal gak sampai 10% lagi. Saudara percayakah? Kalau saudara percaya, berarti saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Roma 9 ayat 28 mengatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang telah difirmankan Tuhan, Dia akan genapi. Ya. Nah, ada seorang murid yang bernama Poltak dan seorang guru agama, ya, Borusi Hite. Si Poltak ini demennya suka tidur, ya, suka waktu guru menerangkan dia tidur. Satu kali pada waktu pelajaran agama, ya, guru ini Ibu Siti mau mengadakan kuis, ya, kuis, dan dia mengatakan siapa yang bisa menjawab saya akan berikan konten 100 dan akan dimasukkan dalam nilai rapot. Jadi supaya nilai rapot kalian semakin bagus, gitu ya. Lantas pertanyaan pertama, ya, Ibu Siti, dia menanyakan, coba kamu Lina, coba jawab, siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam, Bu, Adam. Wah, pinter kamu konten 100. Oke, yang kedua Budi, ya. Budi, coba kasih tahu saya atau beritahu nama siapa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Oh, Musa, Bu, Musa. Wah, pinter kamu 100, ya. Lantas dia lihat Poltak yang duduk di belakang sedang tidur. Dia bilang, Poltak. Poltak langsung dia terbangun. Dia katakan, saya mau tanya kamu, siapa yang merubuhkan benteng Yeriko? Bukan saya, Bu, bukan saya. Dia mau menangis karena bukan dia. Bukan saya, Bu, saya tidur dari tadi, bukan saya. Poltak, besok juga kamu harus panggil orang tuamu, ya, supaya kamu juga diberitahukan. Kamu sering tidur di pelajaran agama. Rupanya si Poltak memberitahukan kepada orang tuanya, ya, beginilah masalahnya. Akhirnya besoknya datang bapaknya, ya, ketemu sama Ibu Siti, bapaknya ini, bapak si Poltak. Dia katakan, ya, kenapa anak saya, Ibu? Iya, saya tanya pertanyaan, siapa yang merubuhkan benteng Yeriko? Bapaknya bilang, iya memang itu yang sudah diberitahukan kepada saya. Tapi kan dia gak buat apa-apa, dia gak melakukan. Gini saja, Bu, katanya. Ya, bapaknya si Poltak, dia bilang, gini saja, Bu, hitung aja berapa kerugiannya semua, nanti saya yang bayar, saya yang ganti rugi. Jadi bapaknya si Poltak pun tidak mengerti akan Alkitab, akan firman Allah. Bagaimana bisa mengajarkan kepada anak-anak? Sedangkan firman Allah mengatakan
ya, sebagai orang-orang yang dewasa kita harus mengajarkan, memperkatakan firman Allah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka juga mengerti, ya, tahu akan firman Allah. Itu poin yang pertama, yaitu mendengarkan tentang Yesus. Poin yang kedua, yaitu mengucapkan kata-kata iman. Ya, wanita ini mengucapkan dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia mengucapkan itu. Ya, walaupun setelah itu dia melakukannya, ya, dia melakukan. Dan yang kedua ini adalah mengucapkan kata-kata iman. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10, ya, di situ dikatakan bahwa dengan mulut, ya, dengan mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya, ya, dengan mulut kita mengaku, mengucapkan dengan mulut, dengan hati kita percaya, ya, maka kita akan diselamatkan, ya. Apa perkataan kita setiap hari, atau yang positif, apakah yang positif atau yang negatif? Di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sedangkan di dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, saudara, makanya hati-hati gunakan mulut kita, hati-hati menggunakan lidah kita, hati-hati. Ya, jangan kita mengatakan hal-hal yang negatif, ya. Hal-hal yang negatif. Ada seorang profesor Jepang, ya, yang dia mengadakan suatu percobaan, ya. Percobaan ada dua bejana, dia taruh air biasa, sama-sama airnya, dan bejana yang pertama dia mengatakan hal-hal yang negatif. Engkau tolol, ya, engkau goblok, engkau jelek, engkau murahan dan sebagainya. Sedangkan di dalam bejana yang kedua dia mengatakan engkau manis, engkau baik, engkau luar biasa, dan engkau pintar, engkau baik hati, ya, seperti itu. Dan dia mengatakan itu berulang-ulang kali. Satu kali dia mengadakan, dia tes airnya dia lewat mikroskop, ya, dia tes struktur airnya, molekul airnya. Sedangkan yang pertama itu, yang setiap kali dia katakan hal-hal yang negatif itu, molekul airnya adalah acak-acakan, ya, tidak beraturan. Sedangkan molekul air yang kedua adalah berbentuk bagus dan seperti kristal kayaknya, ya. Nah, bisa saudara, Bapak Ibu, saudara yang bisa melihat di dalam Google, ya, di dalam Miracle of Water judulnya. Ada seorang profesor Jepang yang mengadakan percobaan. Demikian juga perkataan kita, ya, kepada anak, ya, kepada pasangan kita ataupun kepada orang lain. Kalau kita sering mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan, itu akan benar-benar menemplak hidup mereka. Sedangkan kalau kita bicarakan ataupun memperkatakan hal-hal yang positif, maka hal yang positiflah akan terjadi. Jadi stop untuk mengomel, stop untuk mengeluh, ya. Stop untuk mengatakan hal-hal yang negatif, ya. Ada satu cerita, ya, seorang yang melamar jadi security dalam satu perusahaan, namanya Edi Mulya Sanjaya Wibowo, ya, S. Edi Mulya Sanjaya Wibowo S. Dia katakan dia masuk ke dalam dalam kantor yang dia mau lamar.
Ditanya nama kamu siapa? Edi Mulya Sanjaya Wibowo S. Loh kok panjang kali? Nggak ada nama singkat. Oh ada Pak, Edi S. Oh S itu apa? S itu marga ya? Saragi atau Edi Silitonga yang terkenal itu. Atau Edi Siregar. Oh enggak Pak, itu Edi S itu S itu adalah panggilan ya. Orang-orang sering memanggil. Bahkan S itu yang lebih terkenal. S itu apa? Dia tanya. Ya, pimpinan perusahaan itu menanyakan. S itu apa? Oh S itu jawabnya sambil malu-malu. S itu Sontoloyo Pak. Jadi kamu punya nama Edi S itu Edi Sontoloyo. Kok bisa ya? Bukannya kamu orang Batak? Enggak Pak, saya orang Jawa asli Pak. Oke kalau gitu kamu diterima karena kamu kelihatan Sontoloyo. Ya, jadi ini adalah efek bullying ya. Teman-temannya memanggil dia Edi Sontoloyo. Kenapa? Karena karakternya, karena pribadinya. Mereka mengatakan hal-hal yang negatif tentang dia. Ini melekat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita mengata-ngatai hal-hal yang negatif ya. Stop untuk mengeluh, stop untuk mengomel, stop untuk mengatakan hal-hal yang negatif, tapi gunakanlah hal-hal yang positif ya. Perkatakanlah perkata-katakan iman, katakanlah kata-kata yang baik yang membangun. Puji Tuhan. Baik, yang ketiga ya, wanita pendarahan ini dia melakukan tindakan iman di dalam ayat 27. Segera ia merasakan mujizat setelah melakukan tindakan iman. Ya. Setelah dia melakukan tindakan iman, dia merasakan mujizat. 12 tahun dia dibelenggu oleh penyakit pendarahan. Jadi dia tahu, dia mungkin saat itu dia kurus, kering, lemah, wanita yang tidak bisa berdaya lagi karena segala harta bendanya telah dihabiskan untuk kesembuhannya, tetapi tidak bisa sembuh juga. Akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus dan dia terima kesembuhan, mujizat Allah. Mujizat dilakukan saat dia mengambil tindakan iman. Ingatkah saudara, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air dan Petrus ketakutan, itu hantu. Tuhan Yesus mengatakan, aku ini, jangan takut. Petrus mengatakan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Dan Petrus kalau diam saja, dia tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi dia mengambil tindakan iman. Dia berjalan di atas air. Walaupun sesudah itu dia merasakan angin tiupan badai dan dia mulai khawatir, akhirnya dia tenggelam juga. Nah, saudara, masih teringat pada firman Tuhan dikatakan ya, waktu Yesus meminjam perahu daripada Petrus. Ya, Petrus padahal sudah seharian penuh ya, semalaman mencari ikan tetapi tidak dapat. Akhirnya Yesus katakan, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Padahal itu udah siang. Gak mungkin. Secara logika itu gak mungkin. Karena orang nelayan mencari ikan itu pada waktu malam. Bukan pada waktu pagi atau siang. Tapi Petrus mengatakan, tetapi gitu pun karena engkau yang mengatakannya, engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi juga. Dan setelah dia taat melakukan tindakan iman apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka dia menangkap sejumlah besar ikan, sangat banyak sekali. Nah, saudara, penting untuk melakukan apa yang kita imani. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi perlu kita untuk melakukan tindakan iman. Nah, saudara, ada akrobat ya,
yang melintas, berjalan di atas seutas tali di air terjun Niagara. Jadi semua ditonton oleh banyak penontonnya. Akrobat ini seorang pemain sirkus begitu ya. Dia berjalan di atas seutas tali. Dia berjalan sampai ke seberang. Wah, semua orang tepuk tangan. Hebat, hebat, hebat. Lantas dia tanya, siapa yang percaya bahwa saya akan bisa berjalan kembali ya ke tempat semula? Semua, oh saya percaya, saya percaya, saya percaya. Oke, dia jalan lagi. Begitu dia sampai, wah hebat, tepuk tangan lagi semuanya, tepuk tangan. Wah hebat, kamu hebat. Lantas dia katakan, dia tanya lagi, pemain akrobat ini tanya lagi, siapa yang percaya bahwa saya akan berjalan kembali ke sana, ya ke seberang? Oh saya percaya, saya percaya, saya percaya. Lantas dia katakan, kalau kamu percaya, kalau kalian percaya, ikut saya gendong kalian. Semuanya diam, senyap, gak ada yang berani. Lantas dia katakan, kamu yang baju biru. Oh Pak, saya belum nikah, saya takut, saya takut. Oh kamu yang baju kuning. Oh saya masih banyak urusan keluarga saya takut juga Pak. Akhirnya nggak ada yang berani. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berani. Ya, dia gendong anak kecil itu, udah berjalan sampai ke seberang. Ya, semuanya tepuk tangan. Wah hebat. Nah, selidik punya selidik, rupanya anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Ya, dia berani mempercayakan hidupnya kepada bapaknya. Demikian juga kita harus berani mempercayakan hidup kita, mengambil tindakan iman untuk percaya kepada Yesus Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah menyaksikan perbuatan Allah. Ya, perempuan ini dalam ayat 33 dia menceritakan kepada orang, kepada semuanya. Waktu itu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Akhirnya dia takut dan gemetar. Dia kasih tahu, memberitahukan bahwa dia sudah mengalami penyakit itu selama 12 tahun. Dia sudah berobat, sudah menghabiskan seluruh hartanya. Dia berobat kemana-mana tapi tidak sembuh. Tapi akhirnya dia terima mujizat pada saat itu. Dan semua orang yang jumlahnya banyak berbondong-bondong kata firman Tuhan. Alias ribuan orang saat itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh wanita ini. Yaitu menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Saudara, kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukankah dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Orang yang dipilih, bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikuduskan Tuhan. Ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oleh sebab itu, mari saudara, ya, saya dorong saudara untuk memberitakan, menceritakan tentang apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Pasti Tuhan pernah menolong saudara. Pasti Tuhan pernah berbuat baik ya kepada saudara. Nah, pada tahun 2005, tepatnya bulan Agustus, saya terpaksa harus dilarikan kembali ke Pineng. Padahal sebelumnya saya sudah dirawat 3 hari 2 malam di rumah sakit. Dulunya namanya Rumah Sakit Glennie, sekarang Rumah Sakit Columbia Asia. Ya, di sana kepala saya sakit luar biasa dan belum pernah saya merasakan sakit kepala yang seperti itu. Tetapi anehnya yang diberikan kepada saya, yang didatangkan adalah dokter ahli jantung. Ya, sehingga abang saya mengatakan bahwa saya harus pergi kembali ke Pineng ke rumah sakit Lamuai. Ya, akhirnya saya pergi ke sana ke dokter Matthew namanya. Saya pergi ke sana pada bulan Agustus tahun 2005 dan langsung dia scan, dia melihat data-datanya. Oh ini kamu kemasukan angin di bekas operasi di depan dan di belakang kepala kamu. Masuk angin ya, kelihatan sekali. Kalau perut kita masuk angin aja udah sakit ya. Apalagi kalau kepala kita masuk angin. Sakitnya luar biasa. Akhirnya saya tanya kepada dokter itu, dok harus diapain? Ya, oh ini kamu harus dioperasi.
dibongkar total. Aduh, dengar kata itu saja sudah trauma saya. Ya, dibongkar kepala kamu ini. Lantas berapa duit dok? Ya kamu siapkan aja 100 juta katanya. Waduh, dengar biaya 100 juta juga saya udah ngos-ngosan karena saya nggak punya duit. Ya, dan dia katakan, saya tanya kepada dia, berapa lama dok? Kamu harus ada di rumah sakit ini 1 bulan lamanya. Jadi saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saat itu saya menangis, saya bersama dengan istri saya menangis, berdoa kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat itu kami dengan air mata yang bercucuran menangis, mohon pertolongan Tuhan. Akhirnya dokter itu mengatakan, dia panggil saya Justin dia panggil saya. Selang yang ada dalam tubuh kamu itu harus diikat ya, diikat sehingga nanti akan kita tahu di mana bocornya kepala kamu itu di depan sama belakang. Tetapi efeknya yaitu akan cairan otak ini akan keluar dari hidung, dari telinga atau dari mulut kamu. Oke dok, saya bilang. Lantas jam 9 atau jam setengah 10 begitu ya malam, dia lakukan operasi kecil yaitu mengikat selang yang ada dalam tubuh saya, selang untuk cairan otak supaya bisa masuk ke dalam tubuh. Setelah diikat, pagi dia datang, bagaimana Justin? Kamu ada keluar cairan? Saya bilang nggak ada dok. Siang dia datang lagi, saya bilang nggak ada dok. Sore dia datang lagi, saya bilang nggak ada dok. Malam dia datang lagi, saya bilang nggak ada dok yang keluar cairan sedikit pun. Kamu nggak merasa apa-apa? Enggak, saya bilang kan. Loh ini aneh sekali gitu. Akhirnya kurang lebih jam 9 begitu ya. Jam 9 dia mengatakan kepada saya, kamu harus sekarang juga harus scan ya, scan kepala kamu. Lantas dia tunggu ya, dokter itu tunggu karena dia bertanggung jawab. Dia tunggu, kepala saya di scan dan setelah di scan hasilnya dia bacakan. Dia panggil saya kira-kira jam setengah 10 malam. Dia panggil saya ke ruangannya. Saya tanya, ada apa dok? Mujizat terjadi. Kamu mengalami mujizat terbesar dari Tuhan. Oh puji Tuhan. Saat itu saya bisa menangis. Saya menangis dan menangis. Dia katakan, lubang yang ada di kepala kamu di bagian depan dan belakang tertutup secara mujizat tanpa operasi. Lantas saya katakan kepada dokter itu, dok, lantas saya harus buat apa? Tidak ada yang perlu kamu perbuat. Besok juga kamu udah bisa pulang. Puji Tuhan, Tuhan masih melakukan mujizatnya. Kalau Tuhan yang kita sembah bisa menolong saya. Kalau Tuhan yang kita sembah menolong Daniel, menolong Sadrak, Mesak dan Abednego, menolong Petrus, menolong yang lain-lain. Di dalam Alkitab, ya saudara, dia pasti akan menolong saudara. Asalkan kita. Yang pertama, kita harus mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus mengucapkan kata-kata iman dalam hidup kita. Ya, kata-kata yang positif, kata-kata iman dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus melakukan tindakan iman. Dan yang keempat, kita menceritakan ataupun menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib bagi kita. Kita akan menyanyi sebuah pujian yang tak pernah, yang tak mungkin bagiku meskipun tak ku mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa
apa yang ku alami. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Refnya sekali lagi. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Benar Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang saudara hadapi, masalah keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan, penyakit, masalah apapun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu melakukan mujizat-Nya. Saat ini juga, saat engkau percaya kepada Yesus Tuhan. Oh, ribalaba shandaralaba shande. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Ikaralaba shandarana shanda. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, menguatkan kami Tuhan, bahwa iman yang kami miliki bisa mendatangkan mujizat. Bekerjalah ya Tuhan, Allah Roh Kudus, bekerjalah, jamalah kami. Apapun kebutuhan kami saat ini Tuhan, apapun kebutuhan saudara-saudara hamba-Mu Tuhan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan melakukan mujizat yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mari kita percaya, yang percaya katakan amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin.
Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Musik memuji Dia. Apa yang sedang kita lewati hari-hari ini? Mungkin badai hidup yang berat, mungkin ujian yang berat, tapi firman Tuhan berkata jangan menyerah, karena masih ada Tuhan, masih ada mujizat selama kita memuji Dia. Maka sukacita yang